Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di komen. Perlukah tepung terigu disangrai? Jawabannya nanti di akhir ya. Saya mengambil dua jenis tepung, yaitu terigu protein rendah. Ini adalah kunci biru, boleh merek apa aja. Di dalam tepung protein rendah ini mengandung protein 9 sampai 10%, di mana kandungan airnya lebih sedikit dibanding protein sedang. Kemudian ada tepung terigu protein sedang yang kandungan airnya 10 sampai 11%. Jadi ini lebih lembab ya dibanding protein rendah. Semua pakar kue menyarankan kalau bikin kue kering, usahakan pakai yang proteinnya lebih rendah. Saya mengambil 3 contoh. Pertama, 160 gram tepung terigu protein rendah. Yang kedua adalah 160 gram tepung terigu protein sedang. Yang ketiga, saya akan mengambil 190 gram tepung terigu protein sedang yang akan saya sangrai. Saya lebihkan karena nanti proses mengsangrai itu ada yang berkurang ya. Sangrai dengan api yang kecil, jangan terlalu besar, supaya pertama tepungnya tidak coklat dan tidak gosong. Tekniknya cukup sampai hangat saja, tidak perlu sampai dia panas. Nanti rusak tepungnya dan menggumpal, tidak baik untuk digunakan sebagai bahan kue kering. Jadi diaduk-aduk terus, dicoba dipegang. Kalau sudah hangat, dimatikan ya kompornya. Nah, diaduk-aduk ya. Nah, ini saya cobain tuh udah anget gitu ya. Kalau udah anget, di stop, matikan kompornya, kemudian terus diaduk. Jadi supaya uapnya keluar, uap panasnya keluar, dan tepungnya makin lama makin dingin. Note ya, harus dingin. Saya menyediakan 3 tempat dengan komposisi yang sama. Ada butter merek Anchor dan margarin butter keluaran Palmia Royal. Kemudian saya tambahkan 50 gram gula halus. Semuanya sama ya timbangannya, karena saya mau tahu hasil akhirnya tuh seperti apa. Diaduk seperti biasa kita membuat kue sampai dia tercampur dengan baik. Masukkan 2 kuning telur di masing-masing tempat. Setengah sendok teh vanila bubuk. Ini saya mengambil contoh atau membuat uji coba untuk kue nastar ya, dengan berat dan komposisi yang sama. Di sini saya memakai susu merek Denko karena stoknya tidak cukup, jadi saya mix dengan susu Indomilk. Tapi beratnya sama ya. Jadi masing-masing sudah dapat susu Denko 2 saset. Kemudian untuk melengkapi 75 gram ya, saya ambil susu Indomilk. Masukkan 95 gram tepung maizena. Satu resep ini menghasilkan 500 gram lebih ya. Lebih sedikit. Nah, saya ganti tempatnya ya karena kurang besar. Ini dicampur dengan baik. Samalah seperti saya membuat kue-kue kering ya. Lalu untuk tepung terigu yang tadi saya sangrai, saya timbang kembali karena saya hanya mengambil 160 gram supaya beratnya itu sama dengan yang lain ya. Nah,
saya ambil, kemudian saya campurkan ke dalam adonannya, diaduk sampai rata. Di sini saya buat sama ya, beratnya sama, komposisinya sama, karena saya mau tahu hasil akhirnya seperti apa. Masukkan keju parut sebanyak 50 gram. Nah, diaduk. Kalau sudah tercampur rata, saya akan bentuk ya, masing-masing saya bedakan bentuknya. Untuk protein rendah saya bentuk itu kotak, agak lonjong. Nah, seperti ini. Nanti waktu dia sudah matang, jadi kita tahu mana yang pakai protein rendah, mana yang pakai protein sedang. Nah, seperti biasa, ini dibentuk. Setelah selesai baru saya masukkan ke dalam oven. Untuk yang bentuknya nanas, ini adalah tepung terigu protein sedang yang disangrai. Oh ya teman-teman, untuk tepung terigu protein sedang yang tidak disangrai itu tidak terekam karena tadi baterainya habis, tapi saya bentuknya bulat-bulat saja. Jadi saya sudah tahu ya mana yang bentuknya bulat, itu adalah protein sedang yang tidak disangrai. Ya, di oven dengan api atas bawah, atau bawahnya dulu baru atasnya boleh. Kalau sudah mateng, dikeluarkan dari oven, tunggu sampai dingin, baru kita topping dengan kuning telur dan minyak goreng. Jangan lupa ya teman-teman, tunggu dingin ya baru dipoles supaya telurnya tidak mateng. Setelah kita poles lagi, kita akan open lagi sampai mateng. Ini makan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit tergantung oven masing-masing. Nah, kalau tinggal atasnya begini ya, tinggal mengeringkan toppingnya itu cukup pakai api atasnya saja, bawahnya nggak usah. Kalau yang biasa sudah nonton video saya sudah hafal dong ya. Ya, baiklah, ini yang sudah mateng. Pastikan sudah dingin baru dimasukkan ke dalam toples. Kalau teman-teman punya silikaja boleh dipakai ya. Nah, ini yang bentuknya nanas. Ini yang bulat-bulat adalah protein sedang yang tidak disangrai. Baiklah, saya mau mereview. Yang bentuknya bulat ini kan tidak disangrai ya. Ini saya open sampai 2 kali, bawahnya itu nggak kering. Susah banget keringnya. Dan teksturnya dia sedikit lembab. Tidak sekranci, tidak serenyah yang disangrai. Dan tidak serenyah yang pakai protein rendah. Seperti ini. Nah, ini ketahuan kan tuh? Nih tuh, ketahuan dia bawahnya tuh masih ada kayak benyak-benyak gitu loh. Kayak basah gitu ya. Karena apa? Karena di terigu protein sedang kandungan airnya lebih tinggi. Nah, yang bentuknya nanas ini dia itu crunchy. Dia itu garing sama dengan yang protein rendah. Nah, bagian bawahnya mirip kan? Karena sama. Jadi gini, waktu saya open itu cepat dia keringnya, sama seperti kita pakai protein rendah. Jadi di sini teman-teman sudah terjawab ya. Perlukah tepung terigu disangrai? Jawabnya, kalau teman-teman mau bikin kue, tidak punya tepung terigu protein rendah, tapi punyanya tepung terigu protein sedang, jawaban saya perlu. Karena kandungan air di dalam tepung terigu protein sedang lebih tinggi dibanding tepung terigu protein rendah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini masing-masing 1 toples lebih ya jadinya.
Jadi teman-teman masih bisa pakai tepung terigu protein sedang, tapi disangrai dulu ya. Nah, ini teksturnya begini, renyah kan? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat. Jadi sekarang tahu dong ya, mana terigu yang harus disangrai, mana yang terigu tidak perlu disangrai. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.